Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Semoga kita sehat-sehat Selamat semua siang, ya Pak. di hari yang indah ini. Oke, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang profil belajar Pancasila dan bagaimana ciri-ciri profil belajar Pancasila itu. Nah, pelajar Pancasila adalah itu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya, yang memiliki kompetensi global. Nah, kenapa dikatakan memiliki kompetensi global? Kita bisa melihat di zaman sekarang ini semuanya sudah serba digital. Apalagi di BIMTEK kita ini ada juga dibahas tentang literasi digital. Nah, jadi saya mengambil materi ini tentang profil pelajar Pancasila di sini karena dari pengalaman saya jadi guru itu tentang melihat siswa itu, karakter itu sudah mulai sangat-sangat berkurang. Dulu masih saya ingat waktu sekolah dasar masih ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kenapa saya sangkut pautkan ke PMP sama yang sekarang ini? Saya ambil dulu contoh singkatnya. Kalau dulu kita ditanya Bapak atau Ibu guru kita, kamu mau kemana? Mau ke depan, Pak. Kalau sekarang bukan lagi kayak gitu, siswa menjawab. Kamu mau kemana? Ke depan. Ke sini. Gitu. Jadi dari moral ini, karakter pun sudah mulai hancur. Nah, mungkin kita juga sudah bisa melihat contoh-contoh nyata di sekitar kita atau bahkan di daerah-daerah lain masalah karakter belajar ini, yang mana ada itu contohnya jadi si anak yang memarahi orang tua, baru saya suka hati si anak berbicara sama orang tua atau yang lebih tua dari dia, gitu. Karena kenapa? Karena di sini di profil pelajar Pancasila ini menyakup sangat banyak tentang karakteristik pelajar itu. Contohnya beriman, bertakwa, dan masih banyak lagi. Jadi berdasarkan gambar-gambar atau ciri-ciri profil pelajar Pancasila ini, ya mudah-mudahan ke depannya kita menerapkan, kalau saya pengalaman selama mengajar, itu saya selalu membuat pertama kebaktian, atau minimal berdoa lah. Berdoa dulu sebelum sebelum memulai pelajaran. Jadi memang apalagi di zaman sekarang ini atau di pandemi ini, untuk belajar online dengan menerapkan profil pelajar Pancasila ini memang agak susah, sangat susah, bukan agak susah lagi, sangat susah gitu. Sangat susahnya kayak gimana? Komunikasi berkurang. Mungkin seperti yang tadi yang dipaparkan oleh Ibu Dwi lah, masalah apa sih namanya, sarana dan prasarana gitu. Jadi otomatis membimbing pun dari secara online itu ya sangat berkurang. Maka dengan dari itu saya sangat sepakat dan sangat setuju dengan BIMTEK harga yang kita ikuti selama ini. Apalagi ini sebagai apa sih namanya itu ideologi Pancasila yang ditekankan. Apa sih namanya, program metode pendidikan ini sangat baik sekali ini. Jadi tentang Pancasila dulu. Karena kenapa? Di sana sudah sangat mencakup, ada gotong royong. Istilahnya gotong royong ini bukan cuma sama-sama istilahnya kerja, menghargai yang beda agama, saling menolong gitu. Jadi sebenarnya dasarnya harus dari sini sebenarnya. Kalau menurut saya yang saya pelajari selama diklat ini, karena kenapa? Sepintar-pintar belajar pun kalau tidak ada karakter, nggak ada moral,
nggak ada kerjasama, itu tidak ada gunanya. Apalagi menteri kita menyatakan itu nilai atau kepintaran itu tidak diprioritaskan. Tidak diprioritaskan. Misal, kayak kami lah di SMK, mungkin Ibu Juli juga, istilahnya kayak gimana ya, tidak boleh ditinggal kelas, tidak boleh dipecat, apalagi masalah PKL, yang penting dia ikut PKL, ada sertifikat PKL-nya, Lulus. gitu. Padahal nggak pernah aktif daring, gitu loh. Kan dari nggak aktif daring ini pun sebenarnya sudah menunjukkan karakter bobrok, gitu loh. Kayak semalam lah, Sabtu kemarin, saya membagikan atau membuat arahan kepada siswa saya yang mau hendak prakrin hari ini. Bayangkan Bapak Ibu lah dulu, saya menjelaskan masalah prakrin, di depan saya dia main game. Di depan saya dia main game. Moral itu ya? di mana? Karakter itu di mana? Jadi itu, saya tidak bohong ya Bapak Ibu ya. Saya itu kalau selalu mengajar, apalagi kayak kemarin ada kami pembinaan karakter, itu saya selalu mengatakan bahwasanya sama saya tidak berlaku pintar kalau tidak ada moral dan karakter. Itu yang paling pertama. Karena kenapa? Di daerah kami ini, Bapak Ibu, aku mengatakan daerah kaminya salah dulu. Di sini Bapak Ibu belajar, apalagi yang namanya SMK, SMP, udah habis, tidak ada lagi masalah karakter. Ada. Justru kalau ada anaknya yang bandel, contohnya di surat panggilan dia masuk di KBB, kadang yang miris, yang kasihan dengan orang tuanya. Itu. Bohongnya bukan mau itu nanti berbohong mengatakan bahwasanya pamannya meninggal karena nggak ikut daring. Begitu ditelepon orang tuanya, pamannya sedang sehat walafiat. Itu masalah karakter. Nah, baru gotong royong. Nah, di sini sebenarnya pelajar khususnya pelajar Indonesia itu harus memiliki kemampuan bergotong royong. Yang dimana kemampuan untuk melakukan secara bersama dan suka belajar. Dalam arti belajar bersama. Kalau dulu saya ingat itu waktu SD, ada kami kerja kelompok. Mungkin Ibu Juli, Ibu Dwi, Pak Ginting juga pernah dulu waktu SD belajar kelompok. Aku yakin itu. Kalau sekarang, ya kalau bahasa gaulnya kalau di sini, kaulah dulu. Kaulah dulu yang ngerjakan. Gitu. Nggak ada kebersamaan. Yang penting selamatlah dulu dirinya masing-masing. Nah, itu kalau di gotong royong. Baru mandiri. Nah, mandiri itu belajar yang bertanggung jawab dalam proses. Dalam proses apa dia? Dalam proses hasil belajarnya. Ya dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Contoh, dia nggak mampu, dia harus bisa bertanggung jawab. Jangan mengharapkan nilai yang bagus. Kan itu. Jangan mengharapkan nilai yang bagus. Nah, baru yang berikut, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini, dia harus mampu secara objektif memproses informasi yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Membangun keterkaitan antar berbagai informasi. Jadi maksudnya di sini, istilahnya gurunya memberikan pesan atau arahan, besok rambutnya dipotong. Jangan jadi dikasih tahu sama temannya, dibilang sedikit aja rambutnya dipotong. Itu. Jadi kalau bahasa Bataknya di sini, ninna tu ninna, katanya gitu. Itu dia. Jadi harus, ya dalam belajar pun siswa itu sebenarnya, ya mudah-mudahan lah selesai pandemi ini, ya saya rasa di sini yang ikut BIMT ini harus bekerja keras. Dalam hal di sini, bukan cuma di masalah karakter itu, kita juga harus bekerja keras untuk mengajari siswa kita itu nanti dalam hal
bernalar secara kritis. Ya kita pun sebagai guru, kalau kita nanti dikritisi, ya kita harus fine-fine aja gitu. Harus fine-fine aja, harus ya memang itulah yang diharapkan gitu. Baru kreatif. Nah, kreatif di sini mampu memodifikasi gitu loh. Jadi seperti pepatah, banyak jalan menuju ke Roma. Apalagi kita anak teknik, nggak bisa dari sini, gitu. Jadi seperti kayak di materi saya yang saya bawakan di TKJ kelas 11 tentang teknologi jaringan berbasis luas, itu kan dalam menyeting jaringannya banyak berbagai macam cara gitu. Jadi harus kreatif gitu. Dalam membangun jaringan pun harus kreatif gitu. Jangan berpatokan dengan satu cara, satu gaya belajar. Karena yang saya pelajari pun dari modul kita ini ada juga gaya-gaya belajar gitu. Gaya belajar seperti apa? Siswa kita itu gaya belajar dia itu seperti apa dia yang dia suka. Ya, kita harus bisa melihat sampai ke situ. Gitu loh. Tapi dari intinya semua itu, kalau menurut aku, masalah pelajar Pancasila inilah, karakter itu. Membuat siswa itu menjadi, apa sih namanya, berakhlak mulia. Gitu. Makanya miris rasanya, kenapa kalau sekolah-sekolah unggulan yang lain, seperti saya pernah ke sekolahnya DL, di DL itu, kita sebagai tamu, kita dihormati oleh pelajar di sana. Minimal disapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Datang di sekolah kita, kok ini kali ya, gitu. Jadi, yang mau saya tanya sama orang Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya siswa kita itu, kita ambil contoh kecil aja Bapak Ibu, untuk cara paling jitu untuk membangun karakter siswa yang khususnya di SMK. Saya mau tanya sama Pak Karyanta lah dulu, Pak, ngasih apa sih namanya, cara jitunya gitu. Karena di daerah kami ini Pak udah sangat populer sekali masalah karakter itu. Oke Pak, bisa saya coba. Sebenarnya masalah PMP tadi Pak, saya salah satu produk yang tidak merasakan mata pelajaran PMP Pak. Cuman Gitu. saya dapat mata pelajaran namanya PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi di situ sih dijelaskan norma-norma ya bagaimana kita berinteraksi sesama, beda agama dan lain sebagainya. Tapi di situ masih dijelaskan sih. Meskipun tidak PMP tapi tetap masih dijelaskan gitu. Jadi saya salah satu produknya gitu. Nah, itu. Jadi masih dapat lah. Kalau untuk moral tadi ya Pak? Iya. Ya, untuk moral sih kalau menurut saya sebelum caranya, kalau menurut saya kenapa kita bandingkan sama Del beda sama sekolah kita Pak. Menurut saya gini, siapa sih yang nggak kenal lembaga pendidikan Del di Sumatera Utara? Hampir semua kenal. Saya yakin anak yang ada di dalam itu pun ekonomi dan keluarganya juga bukan orang yang biasa Pak. Jadi keluarga yang sudah di dalam gitu Pak. Misalnya kalau di tempat kami Pak, banyak itu hampir separuh siswa itu dari pedesaan Pak. Yang ada sebagian Pak, malah saya sendiri siswa saya, dia bahasa Indonesia nggak pinter Pak. Dia kalau kawannya nggak datang, dia nggak datang. Saya tanya kenapa? Dia cuma bisa bahasa karo Pak. Bahasa Indonesia dia cuma ngerti, tapi dia nggak bisa mengungkapkan gitu. Jadi kadang saya bingung juga. Kadang saya bahasa karo lah sama dia kadang-kadang. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu penyebabnya dari keluarga gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyalahkan keluarga juga. Kita sebagai lembaga pendidikan, bagaimana kita merubah orang itu? Kalau menurut saya sih kembali lagi Pak, yang seperti udah dijelaskan Bu Julita, Bu Dwi, kita melakukan pendekatan Pak. Seperti cerita
Bu Julita kalau dia nanti berkenan lagi bercerita tentang anak yang bandel tadi, yang ibu itu benci dalam tanda kutip jijik, tapi bisa karena mendekati dia anak itu bisa berubah gitu. Jadi inti yang bagaimana kita merubah moral anak didik kita, kita mendekati Pak. Karena saya lihat murid sebandel apapun, tapi ada guru yang dia pasti sangat segan gitu. Bukan karena guru itu super hebat di depan kelas, enggak, tapi karena dia dekat, jadi dia merasa segan gitu. Jadi kalau menurut saya cara merubah moral siswa kita adalah kita dekati dia Pak, kita masuk ke dia. Mungkin Bu Julita bisa menambahkan karena kayak pengalaman yang tadi lebih ini. Kalau menambahi sedikit ya Pak, menanggapi punya Pak Tony. Jadi gambar kecilnya ini sebenarnya. Kita larang gambar apa ya, kesan kecilnya lah dulu anak kita di rumah. Kita larang anak kita main handphone, sementara depannya kita main handphone. Kita larang anak kita merokok, sementara kita merokok di depannya. Jadi kira-kira seperti itu penting juga kita lihat mengenai karakter siswa ya. Saya lihat ya bagi bapak-bapak lah ini. Kadang saya mau tegur antara senior dengan junior. Jadi segan. Masih ada guru di depan kelas pada masa sebelum corona ya. Di depan kelas sambil ngajar sambil merokok. Setelah merokok siswanya, apalagi SMK Pak Tony ya, STM zaman dulu, ditendangi setelah merokok. Padahal dia pun sambil ngajar rokok, berjangan ngantuk. Bagaimana seorang guru mengajari sementara dirinya sendiri seperti itu? Pertama. Kedua, apalagi kami wanita, paling heboh dengan handphone. Ada belanja online, ada ini, gatal ini tangan. Kadang suami nomor 2, handphone nomor 1 itu di mana-mana, yakin saya. Sama kayak laki-laki juga, handphone nomor 1, istri nomor 2 zaman sekarang. Tapi pada saat saya ngajar, demi tanggung jawab saya, selalu saya bilang, handphonemu matikan, nanti saya tangkap. Gitu juga saya, bukan saya matikan, karena kan kita ada urusan juga, saya silent. Tapi gitu saya butuh kali dengan handphone, saya bilang sama siswa saya, maaf ya nak, ada yang penting. Saya baru bicara gini, saya letakkan lagi. Nah, ada guru saya lihat, saya bukannya sok suci ya, saya pun gatal yang tangan megang handphone ini. Udah jelaskan, udah masuk pelajaran, masuk proses KBM, anaknya tulis halaman sekian, lala handphonenya gini. Nah, hal yang pertama, kita sebagai pendidik, jadikan dulu kita sebagai contoh. Kita mungkin semua dapat Pancasila dari agama kita masing-masing. Kalau kita sebagai guru atau orang tua bisa kita tanamkan dan komit kita semua guru, maka anak siswa kita akan ikut kita. Kalau zaman sekarang apa? Gurunya aja kurang beres, kayak mana mau anaknya? Ngajar berhandphone-handphone, dilarang merokok, dia pun sambil ngajar merokok. Jadi inilah Bapak Ibu, semogalah kita doakan juga kita pun bisa menahan ego dan kesenangan badan kita ini, kita masing-masing, dan agama kita masing-masing bisa kita terapkan ke anak kita masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi intinya satunya, guru dulu lah. Guru ini, mari kita sama-sama guru ini merangkul anak-anak, menjiwai, menahan keinginan-keinginan daging, dan kita buatlah contoh yang bagus ke anak-anak kita ini, biar anak-anak kita ini gampang diajari. Gimana mau beres, orang tuanya nggak beres, itu aja kuncinya. Jadi kalau bagi saya, tadi mungkin Bapak Karenta bilang anaknya yang merangkul itu, ya saya anggap dia anak saya yang saya lahirkan gitu. Jadi itu aja, kita merasa di posisi mereka, itu aja. Kita pun dulu pernah siswa kita teraniaya kok sakit hati di guru kita, yang guru kita bahasa Batanya mondok-ondok, ngantuk-ngantuk. Kita buat jangan ngantuk lah, kita buatlah suasana proses KBM itu semangat gitu kan. Jadi itu aja Bapak Ibu, kalau dari saya ya, kita bagusi dulu diri kita. Mari kita ajarkan yang bagus-bagus ke anak-anak, dan jadilah kita contoh pertama sekali buat anak-anak, biar anak-anak itu pun gampang kita ajari. Itu aja Bapak Ibu. Dari Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Makanya saya juga besar harapan saya, mudah-mudahan sekolah penggerak atau
guru penggerak di lingkungan SD, PAUD SD. Kalau menurut aku mudah-mudahan orang inilah duluan semuanya yang apa istilahnya betul yang dibentuk gitu. Iya. Karena awalnya dari sana. Dasar ya, karena dasar. Iya. Karena kenapa? Saya bukan membela diri saya ya. Memang realita. Karena pelajar SMK itu kan udah pelajar kayak mahasiswa, udah pelajar dewasa gitu. Betul kan Bu Juli kan? Sangat betul Pak. Mungkin mau closing statement Pak waktu Bapak udah ini. Jadi itulah harapan kita semua. Jadi mudah-mudahan kita tidak menyerah, jangan sampai menyerah nanti kalau kita ditunjuk sebagai guru penggerak atau mengimplementasikan nanti di sekolah kita. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Kalau aku berambisi sih untuk terus di antara sekolah penggerak dan guru penggerak ini, karena ini sangat pelajari semua, ini sangat berguna. Teringat dengan masa lalu waktu SD gitu loh. Jadi atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan masukannya kepada kami pribadi, terima kasih. Selamat siang. Merdeka Pak, merdeka. Merdeka.